Salam jumpa. Pati adalah bagian Mataram, tetapi bukan taklukan Mataram, apalagi bawahan Mataram. Pati sejajar dengan Mataram. Itulah sikap dari Bupati Pati, Wasis Jayakusuma atau Adipati Pragola pertama, putra Ki Ageng Panjawi. Ki Panjawi adalah teman seperjuangan Ki Ageng Pamanahan ayah Panembahan Senopati, yang berperan besar membentuk Mataram. Kakak perempuan Adipati Pragola, yakni Waskita Jawi, menikah dengan Panembahan Senopati yang kemudian melahirkan Mas Jolang. Hubungan Pati dan Mataram mulai retak, tatkala Panembahan Senopati menikahi Ratna Dumilah, putri Rangga Jumena dari Madiun. Hal ini kemudian membuat Adipati Pragola kecewa serta khawatir, kakaknya Wastika Jawi, bisa tergusur kedudukannya sebagai permaisuri utama oleh Ratna Dumilah. Kekhawatiran Adipati Pragola tentu beralasan, sebab Ratna Dumilah adalah keturunan bangsawannya lebih tinggi. Ia cucu dari Sultan Trenggono, juga bupati wanita sebagai penguasa Madiun yang meneruskan ayahnya, Rangga Jumena. Rangga Jumena adalah adik bungsu sekaligus anak angkat Ratu Kalinyamat. Kekecewaan tersebut membuat Adipati Pragola mengkampanyekan kekuatan Pati dengan menaklukkan wilayah utara Pegunungan Kendeng, seperti Blora dan Grobogan. Pergerakan Adipati Pragola tentu bagi Panembahan Senopati sebagai pemberontakan terhadap Mataram. Lalu, Panembahan Senopati menugaskan putranya, Mas Jolang, untuk memadamkan kampanye perang Adipati Pragola. Namun, Mas Jolang gagal menundukkan pamannya Adipati Pragola. Setelah kejadian tersebut, Adipati Pragola memilih mundur dari Prambanan, dan tidak bernafsu untuk merangsek masuk lebih dalam lagi ke wilayah Mataram. Ada pendapat lain bahwa, setelah Mas Jolang gagal, Panembahan Senopati turun langsung menumpas pemberontakan Adipati Pragola. Entah pendapat mana yang benar. Yang pasti, saat Pati berganti pemimpin dari Adipati Pragola pertama ke Adipati Pragola kedua, begitu juga pergantian pemimpin Mataram, dari Panembahan Senopati, Mas Jolang, hingga Sultan Agung, sikap Pati kepada Mataram tetap sama. Pati sejajar Mataram. Adipati Pragola kedua tidak pernah mau menghadiri pisauanan agung di Mataram. Meskipun Sultan Agung adalah kakak ipar Adipati Pragola kedua, karena Ratu Mas Sekar istri Pragola adalah adik Sultan Agung. Sikap Pati tersebut oleh Sultan Agung tetap dibiarkan, mengingat Pati adalah basis kekuatan Mataram, serta bukanlah wilayah taklukan. Namun, Mataram dan Pati akhirnya berperang juga. Pati Endranata melaporkan kepada Sultan Agung, jika Pati mencoba mencaplok Jepara dari Mataram. Sultan Agung akhirnya mengambil sikap, Mataram menyerang Pati secara besar-besaran. Mataram mengerahkan kekuatan dengan maksimal, Tumenggung Wiraguna, Bupati Sumedang, dan Tumenggung Alap-Alap, menjadi pemimpin-pemimpin utama pasukan. Perang pun meletus pada Oktober tahun 1627. Adipati Pragola tewas dalam pertempuran. Pati pun kalah, wilayah yang berdaulat kini jadi taklukan Mataram. Kemenangan Mataram disambut sukacita pasukan dan tentu saja dengan bonus harta rampasan, tawanan, serta wanita. Salah satu di antara rampasan perang wanita adalah Roro Mendut. Roro Mendut adalah gadis pesisir Pati, yang dipingit oleh Adipati Pragola untuk dijadikan istri selirnya. Kecantikan Roro Mendut tidak disia-siakan Tumenggung Wiraguna. Mendut dijadikan rampasannya dan hendak dijadikan istri. Tetapi sayang, Roro Mendut menolak kemauan Tumenggung Wiraguna. Sikap yang juga dilakukan Mendut saat Adipati Pragola memaksanya untuk dijadikan selir. Berbagai cara dilakukan Tumenggung Wiraguna agar niatnya tercapai. Namun, Mendut bukan wanita lemah. Ia masih memuliakan harga diri, cinta tanpa campur tangan harta, ataupun kekuasaan. Hingga pada akhirnya, Roro Mendut diharuskan membayar pajak 3 ril tiap hari kepada Wiraguna. Wiraguna sebagai wakil Mataram, tidak saja menjajah wilayah Pati dengan pajaknya, persoalan cinta pun tidak luput dari penjajahan. Wiraguna beranggapan, dengan menerapkan pajak, Roro Mendut akan menghadapi kesulitan mencari uang, yang akhirnya akan kompromi dan menyerah pada keadaan lalu menerima cintanya. Ternyata, anggapan Wiraguna meleset. Roro Mendut berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang dengan berjualan rokok, dan jualannya laku keras. Dari hari ke hari, semakin banyak orang mengantri untuk membeli rokok yang terlebih dulu dihisap Roro Mendut.
Wiraguna semakin gundah, wanita yang dianggap lemah tak kunjung bisa ditaklukkan. Di sisi lain, Pranacitra kekasih Roro Mendut semasa masih di pesisir Pati, yang telah lama mencarinya, akhirnya mencari siasat untuk bisa melarikan Roro Mendut dari cengkraman Wiraguna. Atas bantuan istri Wiraguna, Putri Arumardi serta Nyai Ajeng, Roro Mendut bisa keluar dari istana Wiraguna. Namun, kaburnya Roro Mendut bersama Pranacitra diketahui oleh Wiraguna. Bersama pasukannya, ia mengejar sepasang kekasih tersebut. Roro Mendut dan Pranacitra yang belum begitu jauh meninggalkan Mataram, akhirnya ditemukan. Meski tidak seimbang, Pranacitra mencoba melawan prajurit Mataram, mempertaruhkan nyawa demi cintanya. Pranacitra pun tewas. Mengetahui kekasihnya telah tiada, Roro Mendut memilih bunuh diri menyusul Pranacitra. Kisah Roro Mendut dan Pranacitra adalah lambang cinta abadi, berjuang untuk merdeka, sebagai orang Pati dari jajahan Mataram, sebagai Roro Mendut dari belenggu Adipati Wiraguna, sebagai wanita yang tak rela dijajah pria. Demikian kisah tentang sejarah hubungan Pati Mataram serta Roro Mendut. Semoga bermanfaat. Salam.